Selamat pagi, Jess. Komennya Pak Mokotri keren. Tak jawab nih langsung nih. Sekalian membongkar cara berpikir dan informasi tentang mindset ya. Saya tertarik dengan mental dan pengetahuannya Pak Jess soal pola makan. Saya belum mampu melakukannya karena saya harus punya cukup penghasilan. Nah, ini kesalahan, Pak. Percaya sama saya, kamu tidak akan pernah cukup. Karena apa? Fokusmu di masalah. Fokusmu di problem. Problemnya adalah belum cukup penghasilan. Selama fokusnya di situ, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa, Pak. Tidak akan mencapai itu. Yang betul adalah kamu harus berani memulai. Karena mindset itu dibentuk. Ya, mindset itu dibentuk. Seorang yang sukses, rata-rata dia perantau. Nah, untuk sukses ketika dia merantau, itu butuh duit, butuh waktu 5 sampai 10 tahun. Tapi dia tidak akan pernah mendapatkan itu kalau dia tidak pernah merantau. Nah, pertanyaan saya ketika merantau, dia punya modalnya tidak? Pasti tidak punya. Nah, tapi karena dia punya mindset untuk itu, maka dia mendapatkannya. Orang yang sakit, dia tidak pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena fokusnya dia di sakit. Nggak percaya? Coba omongan saya catat baik-baik. Fokusnya dia bukan di kesehatannya dia. Kalau dia fokus di kesehatan, maka dia akan memperbaiki mulutnya. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, itu akan diperbaiki. Tapi kan tidak, dia fokusnya di masalah kolesterol. Padahal kolesterol bukan masalah. Di masalah trigliserid. Padahal trigliserid bukan masalah. Trigliserid itu diproduksi, dikeluarkan, muncul dari liver yang bekerja. Muncul trigliserid. Kenapa trigliserid muncul? Karena kelebihan gula. Yang difokuskan adalah asam urat. Jadi yang kamu lakukan itu fokus kepada masalah, mengobati. Padahal masalahnya bukan di situ, itu meredakan. Ketika kamu mengobati itu meredakan. Tapi masalahnya numpuk di situ. Karena apa? Kamu kasih makan terus masalahnya. Gitu. Yang betul adalah fokusnya ada di mulut. Karena apa? Karena kamu pengen sehat. Sehat itu mindset dan mulut. Itu sehat itu di situ. Kamu ributin masalah kreatinin. Coba deh kalau orang komen di Facebook saya atau di TikTok saya, komennya begini, Pak, ini ginjalnya bermasalah, kreatininnya tinggi. Kenapa kamu tidak memikirkan bahwa saya harus mengasupkan nutrisi untuk membuat kreatininnya menjadi baik? Kreatinin itu kan limbah sel. Kreatinin itu limbah otot. Karena ototmu tidak makan. Karena ototmu harus menghabiskan gula di dalam tubuhmu, tapi karena kamu tidak dilatih, ototmu mager, ototmu ngantuk, maka ototmu tidak bisa memakan gula dengan baik, sehingga mengganggu masalah ginjal. Nah, muncullah kreatinin. Ya, Pak ya. Contoh, kamu punya masalah empedu. Empedu itu membutuhkan serat. Serat itu kan gula. Glukosa, sakrosa, fruktosa. Itu serat. Dan kamu seringkali makan serat yang banyak. Ya kenapa mesti makan serat yang banyak? Kalau serat nggak bisa dipecah jadi protein. Kenapa mesti makan serat yang banyak? Cuma nyumpel usus jadi tai. Kenapa harus seperti itu? Sedangkan serat tidak bisa dipecah jadi protein. Proteinmu bisa dipecah menjadi gula, menjadi serat itu. Telur, ikan, daging, dan seafood. Gitu. Nah, fokusmu kemana? Ke masalah yang terjadi di dalam tubuh. Tubuh itu seperti mesin mobil. Ada apa ampas atau apa itu pembuangannya. Mesin mobil kan pembuangannya knalpot. Di dalam knalpot keraknya hitam. Sampai ke mesin keraknya hitam, olinya jadi hitam. Itu tubuhmu kayak begitu. Nah, itu ketika kamu makan terjadi metabolik tubuh, maka di dalam tubuhmu itu ada trigliserid, ada asam urat, ada purin. Kamu mempermasalahkan asam uratnya, tapi purinnya kamu tidak problemkan. Asam urat itu adalah antioksidan di dalam tubuh yang membantu purin untuk dibuang melalui ginjal. Trigliserid itu adalah limbahnya liver. Gara-gara gula tadi, liver butuh gula, ya. Makanya muncul gula yang dipakai liver untuk mengolah protein dan menjadi kekuatan kolesterol
yang dibawa LDL ke otak, otak ambil 30%, HDL ngikutin dan kemudian membersihkan jalur LDL, kamu fitnah LDL menjadi kolesterol jahat. Nah, ini contoh yang paling gampang, Pak. Orang mau bebas utang, nggak akan pernah bebas karena fokusnya di utang. Harusnya fokusnya apa? Harusnya fokus adalah gimana caranya saya menghasilkan duit, kerja kerasnya sama ide yang dibangun. Mindset lagi yang dibangun. Tuh. Nah itu sebabnya saya nggak pernah menanggapi kamu mau ngoceh masalah kanker, kamu mau ngoceh masalah ginjal, kamu mau ngoceh masalah gula darah, kamu mau ngoceh masalah EGFR, kamu mau ngoceh masalah hepatitis, kamu mau ngoceh masalah apa macam-macam penyakitmu. Saya nggak pernah bahas itu. Selalu saya suruh kalau kamu konsul di Vira atau kamu di Facebook, saya yang jawab komennya. Saya selalu bilang racikan macin itu bukan obat. Racikan macin itu suplai nutrisi. Artinya apa? Saya ngajarin kamu untuk mengasupkan asupan yang dibutuhkan tubuhmu. Bukan mengobati masalahnya. Karena obat yang kamu pakai itu hanya sementara. Karena dia meredakan, tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah nih mindsetnya. Namanya mindset sehat. Makanya orang bilang 80% penyakit itu dari pikiran. Betul. Pikiranmu fokus kepada penyakit itu. Tapi saya bilang, kesembuhan yang kamu bisa dapatkan kalau kamu fokus kepada makananmu, mulutmu. Dengan cara kamu tidak makan 18 jam, dari jam 6 sore kamu stop makan, saya kan bilang jam 1 sampai jam 6 sore silahkan makan. Kalau kamu udah bermasalah dengan komplikasi di dalam tubuhmu, jangan makan nasi, jangan makan tepung, jangan makan gorengan, jangan makan kue, jangan makan jajanan, jangan makan cemilan, jangan makan yang lain-lain. Tapi fokuslah telur, ikan, daging, dan seafood. Itu yang saya katakan. Dimasak, monggo masak aja dengan tipe masakan kayak apapun. Kalau kamu chef, kamu pinter masak, silakan, nggak ada masalah. Karena apa? Karena semua yang dimasak itu sudah memenuhi gula yang kamu butuhkan. Contoh kamu masak apa? Soto. Soto ada kol, ada sayurnya. Itu karbonya udah bisa membantu. Masakannya, gulanya udah membantu. Telur. Telur itu nggak ada karbonya. Daging itu nggak ada karbonya. Ikan itu nggak ada karbonya. Tapi ketika ikan dimasak, daging dimasak, telur dimasak, sudah ada unsur gulanya. Gula itu apa? Glukosa, sakrosa, fruktosa. Tubuh hanya mengenal itu. Gitu loh. Glukosa itu gula yang diambil dari pati, nasi, tepung. Fruktosa itu gula yang diambil dari buah. Sakrosa itu gula yang diambil dari refinasi, dari gula-gulaan itu. Boleh nggak minum manis, Pak? Boleh, asal ada pada tempatnya, tidak ada masalah. Saya minum kopi pakai gula, minum kopi saya. Saya minum kopi bukan pahit, makanya saya tidak pernah pagi saya minum kopi. Karena apa? Pagi lambung harus dihormati. Karena lambungmu itu butuh air, bukan butuh cemilan, bukan butuh ganjil perut. Nah, kebanyakan orang gagal, saya punya mah, saya punya lambung, saya punya ini, saya punya ini. Ya kamu kalau mau sembuh, ya kamu harus men-treat lambungmu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu tidak sarapan, bukan dikit-dikit makan, makan dikit-dikit, bukan. Itu bukan cara untuk membuat lambungmu sehat, bos. Akhirnya kalau kamu melakukan seperti itu, akan terus-terusan kamu diprasol, terus-terusan kamu akan diobati, tidak akan bisa sembuh. Dan itulah pintu gerbangnya untuk ginjalmu jebol. Gitu. Kamu selidiki omongan saya. Kan kamu nggak percaya tukang obat. Kamu percayanya yang pakai jas putih. Nah, kamu selidiki omongan tukang obat ini. Gitu. Padahal yang tukang obat bukan ini, yang tukang obat yang sono. Karena dikit-dikit kamu diobati, dikit-dikit kamu diobati kalau ke sono. Kalau sama saya kan nggak perlu diobati. Karena apa? Karena saya menggunakan cara fungsional medicine, pengobatan dengan cara memperbaiki pola makan tubuh, memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, itu yang saya sampaikan. Demikian juga dengan kekayaan, Pak. Mulai seorang bisnismen, dia melihat peluang, dia tidak takut untuk utang. Tapi kan kamu seringkali mencocokkan masalahnya dengan religi. Tidak ada hubungan. Religi itu di sini. Religi itu di sini. Gitu. Kalau memang ini peluang, kenapa tidak digenjot? Kayak saya tahun 2023 melihat kripto itu peluang, utang saya. Dan hari ini saya melihat hasilnya gitu. Dan utangnya lunas. Kan gitu. Itu yang disebut mindset. Peluangnya di mana? Nah, kamu hantam.
di depan untuk dikerjakan dengan baik. Hasilnya luar biasa pasti. Gitu.